di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Hari ini sangat-sangat spesial bagi kita di Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita akan merayakan Natal bersama keluarga Pendeta Domingus, dan Natal sebelumnya akan pasti berbeda dengan Natal tahun ini.
di tengah-tengah situasi pandemi corona, ketika ada banyak orang mengalami putus asa, tidak memiliki harapan apapun, tetapi ada Tuhan, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Tema Natal kita hari ini adalah Immanuel. Masih adakah harapan? Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, harapan itu pasti selalu ada karena bersama dengan Yesus yang adalah Immanuel. Bersama saya di sini sudah ada anak-anak yang mau merayakan Natal bersama. Pastinya Natal kita sangat-sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Apalagi anak-anak kita ini memiliki harapan, memiliki keinginan. Tetapi mungkin harapan dan keinginan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Mari kita akan bertanya kepada anak kita ini, kepada Jevan. Bagaimana merayakan atau menyambut Natal tahun ini di tengah-tengah situasi pandemi corona, tidak bisa bersama teman-teman kumpul-kumpul. Apa yang kamu rasakan? Silakan Devan. Iya, gimana tuh Natal tahun ini? Ya, Perasaannya? mungkin banyak keinginan yang dan harapan di tahun ini. Dan mungkin juga kalau kita sering bayangkan atau terus kita pikirkan, mungkin tak akan selesai. Dan mungkin kalau secara kemanusiaan kita terlalu berharap dan kita terlalu menginginkannya itu terjadi. Salah satu harapannya di hari yang spesial ini atau di tahun yang spesial ini, di bulan Desember ini, ingin berkumpul bersama keluarga mungkin. Memang dari tahun-tahun sebelumnya, tapi apalah daya kita sebagai manusia kan, cuma bisa menginginkan. Tapi kehendaknya yang terjadi di dalam Tuhan. Tapi walaupun seperti itu keadaannya, mungkin keadaan ekonomi juga, keadaan situasi yang sulit saat ini, mungkin semuanya itu terhalang atau tidak terjadi kan. Tapi kita selalu bersyukur dan kita telah sampai saat ini kita masih telah diberikan nafas sama Tuhan. Mungkin kalau kita terus serahkan kepada Tuhan, mungkin hari-hari kedepannya Tuhanlah yang berkehendak mungkin ya. Iya betul sekali pemirsa, di tengah-tengah pandemi corona saat ini ada banyak gereja-gereja, anak Tuhan, orang percaya biasanya merayakan Natal dengan sangat-sangat meriah. Tetapi untuk Natal tahun ini bahkan berkumpul dengan keluarga saja, mengunjungi mereka kita agak hati-hati karena kita harus tetap memperhatikan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Bertemu keluarga tidak bisa cium kiri kanan, tetapi tetap sukacita Natal itu harus kita alami. Karena tema Natal kita tahun ini luar biasa. Allah Immanuel. Masih ada harapan pastinya ya kan? Bagaimana Adrian? Masihkah ada harapan kamu untuk masa depanmu, untuk jodoh mungkin, atau untuk pekerjaan ke depan? Apa yang kau pikirkan saat-saat seperti ini? Kalau pada saat-saat seperti ini memang banyak sekali harapan saya. Ya. Mungkin tahun ini saya bisa bersama-sama dengan keluarga saya, dengan teman-teman, merayakan Natal bersama-sama. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini, ya apalah daya kita sebagai manusia, kita hanya berserah kepada Tuhan. Tetapi satu harapan kita masih ada, satu harapan kita itu di dalam Tuhan. Pastinya Tuhan itu selalu ada rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan dan Dia punya rencana di balik semuanya itu. Iya, luar biasa. Allah kita itu Allah yang Immanuel. Tema Natal ini sangat cocok pemirsa dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Dia Allah Immanuel, maka masih ada harapan. Bapak Ibu pemirsa, harapan selalu ada bersama dengan Tuhan. Karena Dialah yang selalu ada untuk kita. Baik kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin ekonomi saat ini sulit, pendidikan anak-anak, segala sesuatu terasa sulit. Kita kadangkala putus asa, tidak punya harapan. Tetapi Natal tahun ini membawa satu pengharapan untuk kita. Dia Allah Immanuel
Iya, bagaimana nih, kita mau tanya dulu kepada anak-anak kita yang tadi sudah bernyanyi dengan begitu indahnya. Abel, apa harapan Abel untuk Natal tahun ini? Kira-kira apa yang Abel inginkan untuk tahun ini? Ingin bertemu teman dan bertemu keluarga. Iya ya, tapi tidak bisa bertemu teman-teman karena kalau kita berkunjung ke sana mereka takut juga untuk bertemu kita. Tapi tetap semangat ya. Iya, Tuti bagaimana nih? Untuk rencana Natal nih, kumpul-kumpul dengan teman atau bagaimana? Ya, kerinduan saya untuk Natal ini sih sebenarnya pengen berkumpul sama keluarga, Map. Karena sudah 4 tahun saya nggak pulang untuk Natal bersama sama keluarga. Tetapi ya tidak apa-apa sih. Nanti ada tahun ke depannya bisa pulang juga kayak gitu. Terus kerinduan saya lagi, saya pengennya untuk lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja sih kerinduan saya untuk tahun ini sampai tahun depannya pun saya pengen tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, bersyukur ada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi kita semua. Pemirsa juga yang ada di rumah pasti sekalipun merayakan Natal di rumah tetap sukacita. Iya, seperti tadi ada anak kita ini Veta. Iya, dia setiap minggu beribadah bersama dengan jemaat. Dia juga ikut melayani, tetapi kali ini dia hanya ada di rumah, bernyanyi sendiri, main musik sendiri. Veta, apa yang menjadi harapanmu untuk Natal di tahun ini? Dan melihat untuk tahun-tahun ke depan, apakah tetap ada harapan untuk lebih baik di tengah-tengah situasi saat ini? Bagaimana? Untuk saya di Natal tahun ini tentu sedikit berbeda. Banyak hal yang dulunya bertatap muka, sekarang secara virtual. Cuman melalui itu semua tidak boleh mengurangi sukacita Natal itu sendiri. Indahnya Natal selalu dirasakan dalam hati karena kelahiran Yesus bukan sekedar perayaan, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita di setiap harinya. Iya, pemirsa, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di kehidupan kita. Itulah sukacita Natal yang sesungguhnya. Bukan begitu, Miguel? Bagaimana perasaan kamu ketika Natal tidak kumpul, biasanya mungkin dengan teman, atau diundang untuk main musik di tempat yang lain? Biasa aja. Oh, biasa aja. Iya, Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi pemirsa yang ada di rumah, Natal kali ini kita hanya berkumpul bersama keluarga, tetapi jangan mengurangi sukacita Natal kita, karena Dia Allah Immanuel beserta dengan kita. Oke, kita akan sambung untuk waktu berikutnya, tetapi ada yang mau lewat berikut ini. Tetap lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. yang ada di rumah. Hari ini kita kedatangan satu keluarga Pendeta Domingus, ibu dan anak-anak. Mereka ingin merayakan Natal bersama kita di tempat ini. Ya, sambil menunggu mereka, mari anak-anak yang sudah ada di sini boleh silakan diminum. Ada kuenya untuk kita hari ini. Kita mau merayakan Natal, sekalipun Natal hanya 1-2 keluarga. Silakan, boleh diambil. Iya, silakan ya, nanti diambil. Selamat datang Pak Pendeta Domingus dan Ibu Pendeta Sylvia. Ya. Salam Ya. Bu Pendeta Vera. Kita boleh bertemu di Ya. tempat ini, di tengah-tengah situasi Natal. Sekalipun ya kita hanya 2 keluarga, tapi tidak mengurangi sukacita Natal kita. Tema Natal kita tahun ini Ibu luar biasa. Puji Tuhan, Immanuel, masih adakah harapan? masih ada.
Sebab itu saya mau nyanyi. Iya Ibu, biasanya Masih ada Ibu, harapan. yang menyampaikan firman Tuhan, yang host hari ini. Ya, Ibu melayani Pendeta melalui akan pujian. melayani melalui pujian. Oh, oke, terima Silakan, kasih. Ibu.
Tuhan. Lagu yang begitu merdu dan begitu indah. Yesusku, sumber pengharapan. Amin. Apa kabar Ibu Sylvie? Puji Tuhan. Kabar. Biasanya duduk di sini untuk host. Betul. Tapi hari ini membawakan pujian yang sangat-sangat indah dan suaranya yang merdu. Amin. Ketika Ibu kehilangan harapan, ketika Ibu berputus asa dan dunia seolah-olah tidak memberikan harapan. Kepada siapa Ibu sebagai hamba Tuhan dan keluarga berharap? Dan juga kepada siapa pemirsa berharap, Bu? Ya, tentu saja kepada Iya. Allah. Allah Immanuel, masih ada harapan. Itu yang mau kita Iya, bicarakan, iya. bukan? Ya, kepada Allah. Itulah harapan kita. Dan tentu saja untuk membicarakan hal ini kita harus membaca firman Tuhan ya. Kita Iya, harus Ibu. membuka Alkitab terlebih dahulu. Supaya kita tuh saat berbicara memiliki dasar firman Dasarnya Tuhan firman ya. Tuhan ya, Bu, ya. Oke. Iya, Baik. silakan Ibu. Pemirsa, kita akan bersama-sama ya untuk melihat kebenaran Iya. firman Tuhan. Pada saat ini dalam menyambut dan merayakan Natal, saya biasa nge-host atau memimpin, tapi Hari kali ini ini saya diminta jadi menjadi tamu. tamu begitu ya. Tapi puji Tuhan, semua adalah anugerah. Kita akan bersama melihat dalam Injil Matius pasal 1. Iya. Injil Matius, dan nanti Pak Pendeta menyiapkan di Yesaya ya. Oke, Kita akan melihat di silakan, dalam Ibu. Matius terlebih dulu ya Ibu Pendeta Vera. Matius pasal 1. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-21. Pemirsa terkasih, mari kita bersama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan bersama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada bagian lagi pemirsa yang harus kita tambahkan ayat firman Tuhan dari Yesaya. Silakan Pak Pendeta. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Iya, iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Iya Ibu, saya sangat tertarik nih dengan ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu bagaimana Bu? Iya. Agar pemirsa tahu nih. Ya tentu saja ini satu pertanyaan yang artinya berbicara mengapa ya Bu, Iya, kita perlu iya. bicara tentang tema ini, Immanuel, Allah menyertai kita, dan masihkah ada harapan begitu. Iya, Dan harapan apa nih, ayat Bu? kunci menjadi di ayat yang ke-23 begitu kan ya. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita bersyukurlah ya di suasana pandemi seperti ini, di mana dunia berduka, dunia yang superpower seperti Iya. Rusia, China, Amerika, dan juga beberapa negara yang begitu kuat pun takluk atau artinya tidak sanggup ya menghadapi pandemi corona pada saat ini, dan ini membuat dunia itu berduka. Iya, iya Ibu. Membuat dunia berduka dan begitu banyak orang yang kehilangan harapan. Iya, Tidak hanya bicara tentang pribadi ya, Iya, tetapi iya. juga ini bicara tentang Universal satu ini. komunitas Secara umum. bangsa yang besar ya kan, yang kehilangan harapan, Iya, yang putus asa. kehilangan impian, kehilangan cita-cita, Betul, kehilangan satu keinginan ya. Iya, Nah benar. sebab itu
di tengah-tengah situasi seperti ini tidak terkecuali bangsa kita ya, bangsa Indonesia juga mengalami hal yang sama, di mana bangsa ini juga begitu banyak mengalami duka, dan pandemi ini, corona ini itu berimbas ke seluruh bidang hidup, betul, seluruh Bu. aspek kehidupan. Sehingga saya merasa bahwa tema ini Natal pada tahun ini Sangat memang cocok, kita betul. penting sekali ya berbicara tentang what is hope, apa itu harapan ya, apa itu harapan ya, dan karena semua orang seharusnya memiliki yang disebut dengan pengharapan, dan itu tadi yang Ibu tanyakan tentang Immanuel ya, Immanuel ya, dan mengapa kita memiliki pengharapan dan dikaitkan dengan satu sebutan atau istilah yang disebut dengan Immanuel. Ya, itu saya rasa sih latar belakang menjadi mengapa ini perlu ya kita bicarain pada saat ini, dan menurut saya bahwa dunia sedang bergejolak. Keluarga-keluarga sedang berduka, pribadi-pribadi sedang putus asa, banyak orang yang mati bunuh diri, banyak keluarga yang cerai, banyak keluarga yang saat ini sedang hancur karena kondisi pada saat ini. Tapi kan sebagai orang percaya kita tidak boleh berputus asa, karena kita tuh punya sesuatu yang luar biasa, yaitu Immanuel. Allah beserta betul, kita. Ibu. Itulah sebabnya tadi saya juga tertarik dengan Pak Pendeta Domingus waktu membaca ayat di Yesaya 9 ayat 5, Pak ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa maksudnya ini, Pak? Iya. Bapak Ibu pemirsa dimanapun kita berada, ya kita bersyukur ya kepada Tuhan, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat menyedihkan ya. Dunia saat ini sedang berduka, dunia saat ini sedang bergejolak gitu ya. Banyak orang sudah kehilangan harapan, banyak orang sudah putus asa, stres, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi ya. Banyak orang saat ini berpikir yang negatif gitu loh ya. Kalau bisa menghindar dari dunia ini, kalau bisa tidak perlu melanjutkan kehidupan dalam dunia ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri dan lain sebagainya ya. Nah itu kalau kita berharap kepada dunia, berharap kepada manusia ya, segala harapan kita itu akan sirna gitu ya, semuanya akan hilang gitu ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, walaupun banyak orang yang sedih, banyak orang yang sedang menangis saat ini, tidak tahu harus berbuat apa lagi gitu loh ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, masih ada harapan bagi kita. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Immanuel, Dia menyertai, memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan saat ini juga kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh merayakan Natal dan kita diberikan seorang putra, yaitu Yesus Kristus lahir untuk kita. Dan itulah yang memberikan harapan bagi kita. Pemirsa, musim hidup selalu berganti, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
bersama Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dialah Allah Immanuel yang akan kita lanjutkan pembahasannya bersama Ibu Pendeta Sylvia, Pak Pendeta Domingus, keluarganya semua yang kumpul di tempat ini. Ibu boleh tanya kepada anak-anak ya, bagaimana setelah tadi mendengarkan ceramah, mendengarkan firman Tuhan bahwa masih ada harapan. Tahun depan apapun yang terjadi pasti masih ada harapan. Apa yang menjadi keinginan nih dan harapan anak-anak kita nih yang ada di sini, mewakili pemirsa yang ada di rumah, yang pastinya juga punya banyak harapan untuk tahun-tahun yang ada di depan. Musim boleh berganti, tapi Tuhan kita, Allah Immanuel, tetap Allah yang sama yang menyertai kita. Masih adakah harapan bukan? Masih. Ya, saya ingin bertanya dulu kepada Tuti, apa harapanmu nih untuk tahun di depan? Pak, harapan saya untuk ke depan itu bisa ini menjadi lebih baik, Iya. lebih inilah untuk kedepannya lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Oke, Veta, apa harapanmu untuk tahun di depan? Akan Untuk mulai kuliah offline di tengah tahun pandemi. depan mungkin harapannya agar lebih disiplin dan lebih setia melayani Tuhan. Iya, itu luar Lebih biasa disiplin ya. dan melayani Iya, Tuhan, kita ya. mau tanya dulu kepada Adrian ini, Bu. Adrian. Adrian, apa harapanmu untuk tahun yang ada di depan? Mungkin yang lebih Atau boleh spesifik ceritakan ya. pengalaman hidupmu sampai punya harapan hanya kepada Tuhan? Atau mungkin sedikit diubah, Iya. boleh ya. Pernahkah Apa tuh? dalam hidupnya memiliki suatu keadaan Oh, yang iya, benar-benar iya, boleh ketiadaan sekali. harapan, benar-benar Oh, putus asa, benar-benar tidak Bisa punya titik harapan. terendah ya dalam Sampai hidup. titik terendah. Oke. Lalu bagaimana Tuhan menjawab hidupnya? Boleh, silakan. Boleh. Boleh ceritakan pengalaman untuk memberkati pemirsa yang ada. Iya. Silakan. Pada tahun 2020 ini Oke. ada banyak gejolak yang terjadi di dalam kehidupan saya, Mm-mm. mulai dari diri saya pribadi dan dari luar juga. Oke. Sehingga pada saat itu saya sungguh tidak mempunyai harapan apa-apa lagi. Saya pernah tidur di jalan, tetapi karena Tuhan itu yang Allah Immanuel itulah, yang Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Walaupun keluarga saya, sesama saya lah istilahnya, tidak menganggap saya dan mereka menelantarkan saya di sini, tetapi Tuhan itu sungguh baik. Dia menolong saya lewat keluarga, papa mama di tempat ini. Oke. Dan saya tahu itu bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Kalau rencana saya ke depan sih banyak. Dalam studi saya dan tahun ke depan itu saya pengen bersama-sama dengan keluarga. Karena ketika nanti 2021 sudah juga 5 tahun saya tidak bersama-sama dengan keluarga saya. Iya. Oke, terima kasih. Dan yang lebih spesifiknya itu harapan saya ke depan itu ingin lagi lebih giat di dalam Tuhan. Iya, bersama dengan orang tua yang luar biasa, pasti segala sesuatu Tuhan sediakan. Ya, Bu Amin. Sylvia Ya, ya. benar-benar. Iya. Mungkin Pak Pendeta bisa sedikit, di mana dia benar-benar di titik nol. Tadi dia sempat singgung terluntar-lantung di jalanan, tidur di oke. jalanan, kemudian dengan cara Tuhan sendiri, akhirnya kami punya anak bujang. Banyak sekali keluarga punya ibu anak, nih. ini anak-anak, anak angkat gitu kan ya, dan ini anak ponaan ini juga Tuti bersama dengan kita gitu ya. Itu satu keajaiban lah ya. Allah Immanuel yang beserta mereka. Mungkin Silakan, Pak Pak Pendeta. bisa bagaimana anak kita sampai akhirnya bisa Adrian bisa menyebut kita papa mama Iya, dan iya. menjadi anak yang luar Luar biasa. biasa. Mari silakan Oke. Pak Pendeta. Yuk, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan titipkan anak-anak buat kami. Ya mungkin selama ini kami juga nggak pernah mengharapkan gitu ya. Ada anak-anak yang Tuhan kirim ya buat kami gitu ya. Kami percaya itu karena Tuhan semua gitu mengirim, mengutus anak-anak itu sehingga kami menerima gitu ya, menyambut mereka dengan penuh sukacita. Kalau kami menceritakan keberadaan Adrian gitu ya, sebelumnya kami belum pernah ketemu Adrian gitu, kita juga nggak kenal gitu ya, tapi ya Tuhan bisa pakai orang lain ya, orang tidak kenal Tuhan, akhirnya kirimkan ke tempat kami gitu ya. Kemudian menceritakan bagaimana kehidupannya lontang-lanting gitu ya di jalan gitu ya, bagaimana perlakuan keluarga saudara-saudaranya gitu, tidak pedulikan dia,
tidak memperhatikan dia gitu ya, apa yang dikerjakan semuanya salah gitu ya, sehingga dia merasa kurang dihargai gitu loh ya, kurang diterima gitu ya, sehingga dia harus harus berpikir yang lain bagaimana caranya gitu ya, supaya bisa keluar dari tengah-tengah keputusasaan gitu ya, situasi kondisi yang tidak menyenangkan hati buat dia gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kirim ya Adrian gitu ke tempat kami. Ya kami pun juga tidak banyak komentar gitu. Ketika kami mendengar ceritanya gitu ya, cerita tentang latar belakang kehidupannya, bagaimana kondisi yang dialami pada saat itu, perlakuan keluarganya gitu. Akhirnya kami yang menyambut dia dengan sukacita gitu ya. Itu karena apa gitu ya? Karena kasih Tuhan yang sudah lahir dalam dunia ini, yang sudah menolong kita, selalu memberikan pengharapan bagi kita siapapun itu, kita menyambut dia dengan penuh sukacita. Ya apalagi dalam suasana Natal seperti sekarang ini gitu ya. Ya kita harus lebih baik lagi. Iya, luar biasa sekali pemirsa. Ini keluarga Ibu Silvi, anaknya 2. Tapi Tuhan tambahkan banyak nih anaknya menjadi orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Pastinya pemirsa juga punya harapan hanya kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan nih rangkuman dari tema Natal kita ini. Iya. Ibu Silvi boleh Kita tolong masih berbicara poin per untuk ini poinnya karena kita kan bisa kita tadi mengerti. untuk untuk pengharapan di mana berada di titik nol ya, benar-benar hidup itu sudah berada di ujung tanduk. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Siapa lagi yang bisa diandalkan kecuali hanya Tuhan? Tapi kita melihat di sini bahwa itulah Immanuel. Apa itu Immanuel? Adalah Allah yang beserta kita, yang artinya sekalipun keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita mungkin membuang kita, meninggalkan kita, tidak menganggap kita seperti pengalaman anak kita gitu kan ya. Tapi ya itu satu keajaiban karena pada saat itu dia justru ke masjid sebenarnya dan dia berjumpa dengan seorang yang ada di masjid dan karena Bapak ini kenal dengan Pak Pendeta, akhirnya Adrian dibawa ke tempat kita karena melihat KTP-nya itu Kristen ya, Katolik gitu kan ya. Jadi akhirnya saya pertama kali jumpa dengan dia dan dia hanya bawa tas kemudian botol minum dan dia berbicara banyak hal, tapi saya sedikit bisa memahami kondisinya dan akhirnya Pak Pendeta datang dan you boleh tinggal di sini dan kita boleh belajar bersama di sini dan itu yang saya mau katakan bahwa itu tadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bahkan dia mengatakan bahwa saya ada di jalan, bagaimana saya makan? Tiba-tiba orang dikirim Tuhan, orang yang membelikan dia makanan dan dia makan dan dia diberi uang dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya kita itu berbicara tentang Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan sebagai orang percaya tentunya kita harus punya pengharapan. Saya percaya bahwa masih punya harapan kan pada saat itu walaupun benar-benar di dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ternyata harapan itu berbicara tentang ini ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19 begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu diibaratkan sauh. Pemirsa, Anda harus punya pengharapan. Saya dan saudara harus punya pengharapan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kita pun memiliki masalah pergumulan yang luar biasa, tetapi kita harus punya yang disebut dengan pengharapan ya. Kita harus memiliki pengharapan dan firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu apa sih? Iya, betul. Seperti sauh atau jangkar yang kuat. Ibarat sebuah kapal yang berlabuh di tengah lautan. Harus ada ya, jangkarnya, harus turunkan jangkarnya sampai ke dasar agar kapal itu tidak hanyut, agar kapal itu tidak terombang-ambing, terbawa oleh gelombang arus. Nah, makanya kita harus memiliki sauh atau memiliki jangkar supaya tetap berada di posisi. Begitu juga kita saat ini, saat pandemi, saat kondisi keadaan yang menggoncang iman jiwa kita, kita harus punya sauh. Apa itu? Harapan. Iya, Kira-kira betul begitu, sekali. ya. Iman percaya kita ya. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi setelah yang akan lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di
tempat lain. Oke, pemirsa yang ada di rumah, betul tadi kata anak muda kita bahwa harus punya harapan. Yeremia 29 ayat 11-12 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat anak-anak ibu, buat juga anak-anak pemirsa yang ada di rumah. Engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, studi, kondisi ekonomi saat ini. Tapi ingat, rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang baik, yang penuh pengharapan. Bukan begitu Ibu Pendeta Ya, Sylvia? betul, ya. Rancangan apa ini? Ya, Ada jadi- planning untuk tahun depan. Ya, jadi Ibu Pendeta Vera bahwa kita berbicara tentang pengharapan. Jadi pemirsa yang terkasih, pertanyaan kita kan mengapa Immanuel masih ada harapan? Oh masih dong ya. Ya. Karena Allah itu Immanuel. Dan kalau kita lihatkan dari firman Tuhan tadi itu berbicara bahwa dia lahir untuk menebus dosa bangsa. Dan dia lahir menjadi juru selamat. Kalau Allah saja yang adalah di atas segala-galanya hadir tengah-tengah dunia. Dan dia menebus masalah terbesar yaitu dosa. Betul. Lalu masalah apa sih yang lebih berat daripada dosa, ya kan? Dalam Iya, hidup kita ini gitu ya. betul. Aku rasa nggak ada ya. Soalnya dosa itu hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Iya Pak Pendeta, Domingus mungkin Ya, boleh. boleh Iya. disingkat. Apa masalah simpulkan terbesar yang singkat. perlu diselesaikan oleh kita supaya kita punya pengharapan yang pasti nih Pak? Oke, ya. Masalah terbesar yang ada dalam diri manusia adalah masalah dosa gitu loh ya. Kita dalam hidup ini nggak ada manusia yang luput dari dosa gitu. Iya, betul. Ya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa itu bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, Dia mau menyelesaikannya itu. Iya, Nah, bagaimana caranya? Kita harus percaya kepada Dia gitu ya. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka masalah dosa, masalah apapun yang terjadi, ya, masalah virus, masalah corona, ya, situasi kondisi yang terjadi pada saat ini sekalipun berat, susah, sedih gitu ya, kita udah hilang harapan gitu ya. Tapi dengan kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, Dia mau memberikan harapan bagi kita. Ya. Iya. Di dalam dunia ini nggak ada yang bisa memberikan harapan. Manusia nggak bisa kita harapkan sepenuhnya, ya, apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini gitu loh. Kadang mengecewakan kita gitu ya. Oke. Tapi kita punya Tuhan Yesus Oke, yang bisa betul memberikan sekali, Pak. harapan bagi kita. Pemirsa yang ada di rumah, harapan kita satu-satunya hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia rela lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita semua yang percaya. Itulah Allah yang kita percayai, yang menyertai kita, Allah Immanuel. Bukan begitu Ya. Pak Pendeta, Ibu Silvi dan semua keluarga. Wah, senang sekali hari ini kita boleh merayakan Natal bersama nih di Mimbar Agama Kristen TVRI Sumsel. Yakinlah pemirsa dan kita semua yang ada di sini, masih tetap ada harapan Amin. bersama Dia, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita akan tutup acara ini. Bapak, Ibu, dan pemirsa, Pak Pendeta Domingus akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami di dunia ini, di kota Palembang ini Tuhan, masalah virus corona Tuhan yang sampai hari ini juga belum berakhir. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang sulit sekalipun masih ada harapan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Yesus yang kami percaya, yang kami sembah itu adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kehidupan kami, menyertai keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Berkatilah kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pemirsa dimanapun juga berada, Tuhan juga berkati mereka dalam segala pergumulan, kesulitan, dalam situasi kondisi saat ini. Biarlah mereka juga boleh berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itulah menjadi sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.